baca nih hadis Nabi biar nyampe minimal nih hadis basah di dalam tubuh kita. Kita pernah baca nih hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, Nabi ajarin kita. Ya. Apa-apa kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibu. Kalau kalian cinta sama aku, senang sholawat, senang hadir majlis, hobi baca sholawat, sering dekat sama ulama, sering ziarah makam wali, bukti cinta kalian kepada aku, perkara-perkara tersebut kalian jaga. Apa-apa yang kularang, kata Nabi, apa-apa yang kularang, fajtanibu. Usahakan kau tinggalkan, ditinggalin. Ya, jangan kita yang cinta tapi kita nggak gitu. Tinggalin apa-apa yang kularang, kata Nabi, tinggalin. Kalau kalian nggak bisa aku meninggalkan, berarti dusta cinta kita sama Nabi. Ya, paham saudara? Ya saudara. Ya, wa ma'amatukum bihi, dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian bihi dengannya, fa'tu minhu, usahain, kata Nabi. Nih saudara, tinggalin. Wa ma'amartukum bihi, apapun yang kalian bisa, apa-apa yang diperintahkan usahakan kalian lakukan. Mastata'tum, di ujungnya ada kalimat mastata'tum, artinya semampu kalian. Apa aja semampu. Nggak bisa sholat sunnah 2 rakaat duha, 4 rakaat, 8 rakaat, ya minimal 2 rakaat. Apa aja perkara-perkara yang diperintahkan lakuin, karena itu bisa jadi penyebab berkat sholat sunnah kita. Pertama, kata Nabi, menutup semua perkara-perkara daripada yang wajib kita yang banyak kita tinggalin, bahkan mohon maaf yang nggak sah. Boleh jadi berkat amalan sunnah kita dianjurin sama Nabi, lakukan itu sunnah, menutup semua keadaan itu. Bukan berarti menutup yang wajib terus aja bisa sholat sunnah doang, nggak sholat wajib, enggak. Berarti itu bisa menambal kekurangan dosa kita. Paham saudara? Ya. Nah, makanya yang Nabi dianjurin, Bu, Pak, Nabi dianjurin, ya jamaah para muhibbin, itu kalau habis sholat usahain kalimat yang pertama dibaca, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca kata Nabi sekurang-kurang 3 kali kalau habis sholat. Bu, Pak, kita sholat ini macam-macam, mukhtalif anwa wa ashkalun nas. Ada yang khusyuk sholatnya, hatinya kalau khusyuk. Ya, bagus sholatnya cakep, saudara, tapi hatinya kalau khusyuk. Ada yang hatinya khusyuk, sholatnya berantakan, saudara. Dia gerak sono kemari. Ya, banyak hal-hal yang rukun-rukun dia tinggalin dalam sholat, tumakninah kagak ada. Saudara, ini banyak sholat-sholat kita yang boleh jadi nggak diterima oleh Allah. Kata Nabi, orang yang setiap habis selesai sholat, khususnya fardu, apa juga sunnah, dia biasain baca itu tuh, Bu. Ya, baca istighfar. Istighfarnya apa kalau habis sholat? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 3 kali. Dan Nabi suruh baca 3 kali. Kalau kita baca itu istighfar 3 kali, Nabi katakan sekurang-kurangnya, maka sholat kita kalau tadi nggak diterima, nggak sah, maka berkat sholat istighfar yang 3 kali kalau habis sholat menyebabkan sholat tadi diterima Allah. Berkat baca istighfar 3 kali itu. Ya, penting dirinya, penting istighfar, jangan dianggap remeh. Ya, makanya kalau mau cari istighfar tuh jangan kemana-mana matanya. Ya, usahain, remin, bayangin dosa kita, bayangin sholat kita tadi mungkin gak sah, atau mungkin makhrajul huruf kita salah, atau banyak hal manusia. Ya, itu saudara. Ya, istighfar. Baik, nih saudara. Ya, diampuni Allah. Wa kadza sholawat ala nabi. Itu juga sholawat sama Nabi jangan sampai ditinggalin, ya, selalu, karena bukan cuma ya memberikan kita jadi orang yang diridhai Allah, tapi juga dosa-dosa kita diampuni Allah berkat istighfar. Bu, Pak, Bu, 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 arisan gitu, Bu,
pegang uang banyak. Oh, udah jalan-jalan belum? Belum. Ya, insya Allah kita jalan-jalan bareng sama Ustaz Zain, insya Allah. Ya, ziarah bareng insya Allah. Baik Bu, ini kalau ngomong sholawat sama Nabi, saya ingat. Ini kalau saya tanya, saya pernah tanya di majlis di acara. Kira-kira Bu, Pak, kalau umur Anda tinggal 5 menit, ini ulama sedunia mengistimewakan sholawat sama Nabi dan istighfar. Kalau umur kalian 5 menit, kira-kira yang kalian baca, umur kalian tinggal 5 menit, habis 5 menit, habis umur Anda, dipanggil Allah. Kira-kira kita ulama seluruh dunia dalam kitab, apa yang kalian baca? Mohon ampun Allah dengan istighfar atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, saya tanya, Anda jawab ya. Apa yang Anda akan baca ketika umur Anda tinggal 5 menit? Sekarang nih, umpama umur kita tinggal 5 menit ke depan. Yang kita baca apa? Istighfar apa? Mau bersalawat sama Nabi? Hah? Salawat sama Nabi. Istighfar kan punya dosanya Allah. Dosanya Allah. Kita banyak ninggalin salat. Wassalamualaikum, belum sempat kita ke Allah. Wah, udah ada maksiat, udah haramat banyak itu. Yang kita mungkarat yang udah dilakuin sama kita, kalau kira-kira 5 menit itu baca sholawat, apa hubungan dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala jadi sholawat sama Nabi? Ulama nanya sekali lagi nih, kalau Anda bisa jawab sholawat, kenapa Anda nggak istighfar? Jadi jawaban yang benar bersolawat atau istighfar? Solawat. Bersolawat. Baik. Sepakat ulama seluruh dunia. Seluruh dunia sepakat ulama. Kalau orang 5 menit umurnya tinggal, kemudian yang dibaca sama dia, mohon ampun Allah. Kalau dia baca istighfar, Ibu, boleh jadi istighfarnya, mohon ampunnya gak diterima Allah. Terlalu banyak dosanya. Dan dia cuma dapat 1 pahala. Beristighfar. Itu sepakat ulama. Tapi kalau dia di 5 menit terakhir umurnya yang dia baca sholawat ala Nabi, dia bersalawat sama Nabi, dia dapat pahala 2. Yang pertama berkat salawatnya pasti diterima oleh Allah dan disampaikan kepada Rasulullah, dan dia dapat pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keutamaan orang yang bersalawat menyebabkan berkat 1 kali dia bersalawat kepada Nabi, seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersalawat walaupun cuma 1 kali. Bagaimana kalau 5 menit terakhir itu kita bisa baca 70 salawat kepada Nabi Muhammad SAW? 1 salawat kata Nabi, maka seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersalawat, dan orang yang bersalawat kepada Nabi dapat keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdal mana? Afdal salawat ala Nabi. Nah, kalau bersalawat kepada Nabi biar diampuni dosa-dosa kita, bagusin perkara urusan hidup kita juga. Paham dong? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda. Kata Nabi, wa qala man nasa salatan alayya faqad akhta tariqal jannah. Kata Nabi, siapa orang menasa lupa, orang yang lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta tariqal jannah, maka orang itu akan lupa, linglung besok menuju surga Allah. Apa Bu? Pak? Nabi bilang, siapa orang yang lupa bersalawat kepadaku, besok di yaumil kiamah orang itu orang yang akan lupa, bingung, linglung ketika mereka ingin menuju surganya Allah. Kemana jalannya nih? Dibuat linglung. Kenapa? Dibuat lupa. Karena orang itu jauh dari bersalawat kepada Nabi, tidak senang hadir majlis Nabi, tidak suka baca salawat kepada Nabi. Kalau ada orang baca maulid tidak, kalau ada orang kumpul baca salawat kagak dah, gogah. Ya. Orang Betawi kan ngomong gogah, ya. Kalau gue ogah masih mau besok. Tapi kalau ada orang Betawi ngomong gogah, nah itu deh dalam bahasa Indonesia Sorok namanya sigogo balago, ya. Orang kalau Betawi ngomong gogah, diajak besok juga ogah. Tapi kalau Betawi kalau diajak aja yuk, salawatan yuk, gogah dulu dah. Nah besok pasti mau. Tapi kalau udah gogah, dia nggak sampai budak ketemu monyet itu sudah. Jadi
Siapa orang yang lupa jarang bersolawat sama Nabi, maka dia lupa nanti besok tariq menuju jalan surganya Allah. Allah dan Nabi, yang dimaksud Nabi bin nisyan daripada perkara yang lupa tadi itu adalah orang yang sering meninggalkan tarku umdah. Dia sering meninggalkan di dalam bersolawat, mengingat bersolawat kepada aku. Faidah kana tarako, apabila dia meninggalkan betul-betul solawat kepada aku, kata Nabi, yahta tariqal jannah, maka orang itu betul-betul lupa besok jalan ke surga kemana. Ya, karena musalliya alaihi, karena orang yang bersolawat kepadaku salaka, ya, salaka ilal jannah, maka jalan menuju surga itu adalah orang yang bersolawat kepadaku. Salaka ilal jannah. Faqad ruya an Abi Hurairah annahu qala salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tariqa ilal jannah kadza dzakara Samlawi. Dari Nabi SAW katakan, Ibu Pak, diriwayatkan Abu Hurairah, qala salata 'ala Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, hiya tariqa ilal jannah. Salawat sama Nabi itu jalan kalian buat besok masuk surga Allah. Tuh. Jadi orang kata dia bagus ibadahnya, bagus amalnya, tapi dia jarang bersolawat sama Nabi, susah orang itu besok di akhirat. Paham gak Bu? Paham. Karena berkat bersolawat sama Nabi, Allah rahmatin dia. Berkat besok di akhirat, kumpul sama Nabi SAW. Paham. Amin. Waqala Nabi SAW, dan Nabi bersabda, inna awulan nas bi yawmal qiyamah farahum aliyah salat. Inna awalun nas. Kata Nabi, orang yang paling berhak dengan aku biyaumil kiamat, di hari kiamat besok, aktsarahum, yang paling banyak alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi. Itu orang yang paling berhak. Yang dimaksud daripada dekat berhak dengan Nabi di hari kiamat, aqrabuhum minni, orang yang paling dekat besok di akhirat, fi yaumil kiamah, wa ahqahum bi syafaati, dan dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, aktsarahum, yang paling banyak alayya kepadaku salatan, bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dunia sering bersalawat, sering baca burda Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadakuri jiranin. Dia baca salawat, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Ini orang yang sering salawat sama Nabi, besok di akhirat dia yang paling berhak dekat sama Nabi tuh. Dan dia paling berhak, kata Nabi, dapat syafaatku besok di akhirat adalah orang yang lidahnya di dunia basah, sering bersolawat sama Nabi, ya, karena banyaknya bersolawat kepada Nabi tadullu alal shadaqul mahabbah, karena banyaknya kalian bersolawat kepada Nabi adalah bukti jujurnya kalian mencintai diriku, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Bu ya. Wa qala Nabi SAW, salatukum mukhafah, salatukum mukhafatun, salawat kalian, kata Nabi, kepadaku. Wa qala Nabi SAW, salatukum mukhafatun, mukhafah, ya, mukhafatun, ya. Orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, salawatmu kepadaku mukhafatun, menghancurkan. Udah itu hadisnya begitu doang. Bingung nggak saudara? Orang yang sering bersalawat kepadaku, salawat kalian kepadaku mukhafatun, menghancurkan, kata Nabi. Apa itu menghancurkan? Di sini dijelaskan oleh Imam Jalalain Suyuti, idhabu dzunubukum kama yahmakul ma'innar. Subhanallah. Yang dimaksud, kata Nabi, salawat kalian kepadaku dapat menghancurkan. Yang dimaksud daripada menghancurkan dosa-dosa kalian. Bayangkan kalau orang salawat sama Nabi, kayak Anda duduk di sini baca salawat, baca maulid, baca burdah. Itu salawat ini jangan diremehin, saudara. Ya, itu berkatnya apa? Menghancurkan daripada dosa. Ama Nabi contohin, ini kata Nabi, contohnya seperti ini nih. Orang yang bersalawat kepada aku, kama yahmakul ma'un nar,
seperti orang kalau melihat api kemudian disiramin air. Gimana tuh? Gimana apinya? Mati sudah. Berkat bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saudara kemuliaan daripada salawat. Terakhir, Ibu, terakhir Pak. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya fi kulli jum'atin 40 marratan makhafallahu dhunubahu kullaha." Subhanallah. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa orang man shalla 'alayya, bersalawat kepadaku fi kulli jum'ah, di setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kapan masuknya? Habis maghrib, hari Kamis, habis maghrib itu udah malam Jumat, udah masuk Jumat. Paham saudara? Ya. Itu salawat, itu orang bersalawat sama Nabi dari mulai malam, habis malam Jumat, habis maghrib, ya sampai ketemu lohor, sampai ketemu habis asar. Nah, sebelum azan maghrib itu masih Jumat. Barang siapa, kata Nabi, yang bersalawat kepada fi kulli Jumat, setiap hari Jumat, 40 marratan. Pak, dengerin. Dia bersalawat kepadaku setiap hari Jumat 40 marratan, kali 40 kali, kata Nabi. Setiap hari Jumat dia bersalawat kepadaku. Dengerin baik-baik. Mahallahu dzunubuhu kullaha. Allah ampuni dosanya semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hadis Nabi muttafaqun alaih. Orang yang sering salawat sama Nabi besok di akhirat bingung karena dosanya, saudara. Ini bukan perkara bohong, bukan perkara yang bercanda, katanya bukan. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang kalau hari Jumat sering bersalawat kepada Allah sekurang-kurangnya 40 kali. Istiqamah, mudawamah, di dalam ini maksud ini mudawamah. Maka orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, mahallahu dzunubahu kullaha, maka berkat salawatnya 40 kali di setiap hari Jumat, Allah ampuni dosanya seluruhnya, semuanya diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala berkat salawat pada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alayhi ya Rabbi ajali wa daraji ya Rasul. Ibu, Pak, jamaah dari siapa orang bersalawat sama Nabi 40 kali di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dia bersalawat sama Nabi 40 kali, Allah ampuni dosanya semua, diampuni. Kemudian sahabat menjelaskan tentang Pak jamaah para muhibbin salawat apa yang kita baca pada hari Jumat itu. Ibu dengerin, Pak, Bu dengerin. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik, dari Abdul Aziz bin Suhaibi, sahabat Nabi dan juga dari sepupu Nabi, an Anas bin Malik, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, qala, kata Sayyidina Anas bin Malik, kuntu waqafa baina yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara Rasulullah dalam keadaan berdiri. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, faqala Rasulullah SAW, man shalla alayya fi kulli jum'atin. Ini hadis yang lain. Man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marratan. Kali ini bacanya 80 kali. Setiap hari Jumat dia baca 80 kali. Di hadis yang lain. Ghufirallahu ta'ala lahu dunubu thamanina sanah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka orang itu diampuni dosanya oleh Allah 80 tahun dosanya hidupnya diampuni dosa Allah. Saudara kira-kira nyampe nggak mau di 80? Nanya nih, saya nanya, nyampe nggak? Ada yang tahu nggak? Apa dapat WA dari malaikat? Muridnya berbulan. Iya, sampai gigi langka itu umpama kali itu ya. Yang tahu tuh 80 kali sampai berkagak? Nah, jawabannya berarti menjelaskan orang yang baca sholawat kepada Nabi tadi 40 dosanya diampuni semuanya, dan siapa yang membaca hadis Nabi SAW tadi baca sholawat kepada Nabi sebanyak 80 kali hari Jumat, maka Allah ampuni dosanya, lahu dunubu thamanina sanah, diampuni dosanya Allah 80 tahun. Tulis itu 80 tahun. Ya, kalau orang sering sholawat kepada Nabi. Ini penjelasan tentang hadis yang tadi nih, Bu. Wa ta'kidu wahidatan. Ya, mohon maaf. Qulta ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, qulta ya Rasulullah, kaifa salat ta'alika? Bagaimana salat yang paling bagus di hari Jumat kepadamu? Qala, nah Nabi tulis nih saudara, dengerin, rekam nih salawatnya nih. Ya, sahabat Sayyidina Anas bertanya, ya Rasulullah, kalau itu hari Jumat paling bagus salawat apa yang dibaca? Sebanyak 80 kali dan sebanyak 40 kali atau 80 kali? Yang paling bagus kata Nabi, aku bertanya kepada Rasulullah, salatnya bersalawat yang mana ya Rasulullah? Maka bersabda Nabi Muhammad, naqulu, dengan ucapan Nabi mengucap kalimat ini, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa na'taqidu wahidatan. Maka dia telah terhitung mengucap satu kali. Apa bacanya? Ikutin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alayya. Salli ala Muhammad. Abdika wa rasulika. Nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad. Abdika wa rasulika. Nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad. Abdika wa rasulika. Nabiyil ummi. Allahumma salli alaihi. Nah, jadi itu sholawatnya. Apa yang bacanya? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Udah, Nabi ummi aja, nggak usah pakai tambah-tambah lagi. Kayak orang sama dokter disuruh minum obatnya 3 kali sehari, Anda minumnya 5 kali. Awas, ntar miring lagi kalau saudara. Ya, tambahin, tambahin. Jadi tinggal begitu aja. Nah, terus kemudian begini, ada masalah dalam bersolawat kepada Nabi. Rasanya ada sombong, kurang adab, kurang sopan. Nggak ada etikanya. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad saja. Emang siapa Muhammad? Babalu. Siapa? Saya lu. Muhammad. Hadza Habibullah, kekasihnya Allah. Allah saja tidak pernah nyebut Muhammad. Ya Habibullah, ya Habibullah, wahai kekasihku Muhammad. Wahai kekasihku, ada kekasihnya dulu. Bagaimana bagus, Bib? Kayak kita lagi sholat nih, Bu, sholat, Pak, jamaah muhibbin, kalau lagi sholat at-tahiyat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Bagaimana bagus? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kama shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin. Wa hakadha. Begitu juga salawat yang baru saja Anda dengar ini, boleh kita ta'ziman wa takriman, menyebut dan menambahkan kalimat sayyidina adalah ungkapan takriman wa ta'ziman menurut pendapat banyak ulama. Jadi kalau kita nyebut nama Nabi, ya jangan dengerin orang-orang sebelah yang bilang ngapain sebut Nabi pakai sayyidina. Dia makan ngaji ilmuhum fi qaulihim. Paham saudara? Jadi susah kalau begitu tuh. Ya kita diajarin untuk menghormati Nabi. Paham nggak? Pantas nggak sebut nama dokter ini Pak Lurah, kita panggil Lurah, nggak usah panggil Lurah, panggil namanya. Siapa umpama namanya?
Ya, siapa namanya Lukman. Kita manggil Pak Lurah, manggil Lukman. Enak dari Pak Lurah, dengar orang. Enak kan saudara? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa begitu juga Nabi. Ya pantas situ punya kita sopan, santun, adab. Tambahin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, bahagia. Nah, jadi itu penjelasan tentang di dalam memuliakan atas Nabi dan juga atas daripada fadilah keutamaan orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahidah dzakara dzalika sayyidina Syekh Abdul Qadir, dan hadis itu telah dijabarkan dan dijelaskan oleh Sultanul Auliya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa arda alaihi qadasallahu. Begitu Pak, mudah-mudahan Allah berkahi itu semua ilmunya buat kita, manfaat di dalam mengenal dan mencintai Nabi, di dalam bersolawat kepadanya, ya. Dan orang yang bersolawat dapat keutamaan banyak tadi, ya. Orang yang bersolawat kepada Nabi punya keistimewaan di sisi Allah. Orang punya keistimewaan. Dan besok di hari kiamat dia paling dekat kepada Nabi, paling berhak kepada Nabi. Berkat salawat kepada Nabi, Allah ampuni dosanya seumur hidup. Jadi bayangkan kalau dosa saja diampunin Allah, jangan tanya lagi penyakit yang ada dalam urusan kita. Tuhan, jangan tanya lagi tentang usaha sih kalau jalan-jalan nih. Nah, kalau begitu, bayangin dosanya diampunin berkat salawat. Jadi cari gimana? Banyakin salawat pada Nabi, maka salawat itu menyebar, nempel di semua keadaan kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbana jarabna annana karabna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tauba tanzil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب إلى تقصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله. يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله. يا الله يا ربي صل على المختار طه رسول ببركة رسول الله كل حاجتنا قبول. آمين.